Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah lanjutkan di season 2 yang tadi sempat terputus. Ini Bu Indah berikan contoh bagaimana kita mau mengerjakan limit yang substitusi dengan yang ada di atas. Sekali lagi, yang perlu kita ingat, kita pahami bahwa limit itu belum tentu serumit dari yang kita lihat pertama kali. Pandangan pertama itu belum tentu seperti itu, serumit itu. Nah, coba kita coba kerjakan ya bersama-sama tentang limit ini. Nah, coba kita kerjakan. Bu Indah coba ya warna lain biar tidak bosan. Baik. Di sini kita coba kerjakan, kita mau mencoba mensubstitusikan. Nah, misalnya kita substitusikan di sini bahwa X mendekati V kuadrat dikurangi V kuadrat, itu nanti hasil penyebutnya akan sama dengan 0. Berarti itu kita harus ambil step selanjutnya. Kita lakukan substitusi yang kedua, yaitu substitusi pemfaktoran. Nah, kita masukkan di sini limit X mendekati V. Tolong untuk mendefinisikan limit ini tetap harus ditulis ya, tidak boleh langsung directly ke functionnya, limitnya ditinggal, karena ini merupakan satu kesatuan fungsi yang harus tetap dituliskan. Kemudian di sini ada 2x kuadrat, di sini ada x kuadrat juga. Kemudian di sini merupakan juga persamaan kuadrat, ini juga persamaan kuadrat. Ini yang penyebutnya adalah selisih 2 kuadrat. Nah, coba kita mencoba untuk memfaktorkan. Coba kita lihat ya. Kita faktorkan. Karena yang penyebutnya adalah selisih 2 kuadrat, seperti A kuadrat minus B kuadrat itu adalah A plus B dikalikan A minus B. Itu selisih 2 kuadrat. Berarti di sini adalah X plus V dikali dengan X minus V. Baik. Kemudian yang di sini, kita di depan ada 2x kuadrat, di sini ada 4v kuadrat. Berarti kita punya v kuadrat dan punya x kuadrat. Baik, ini akan saya tuliskan di sini. 2 faktor di sini. Saya punya x kuadrat, mau nggak mau dia adalah 2x. Seperti ini. Kemudian yang satu adalah x. Itu kan 2x kuadrat. Kemudian ada 4v kuadrat. Kita bisa lakukan 2v dengan 2v atau 1v dengan 4v. Cuma kita harus berarti ada 1 dan 4, 2 dan 2 faktor dari 4 di sini. Nah, cuman kalau 1 dan 4 itu jumlahnya 1 dan 4 itu jumlahnya 5. Kemudian kalau 2 dan 2 itu jumlahnya 4. Jadi kalau 1 dan 5 itu 1 dan 4 jumlahnya 5, 1 dan 4. Kalau ini dikalikan 1 itu menjadi ini 2 ya, dikalikan yang 1 dari faktor 1 dan 4. Jadi tadi ada faktornya adalah 1 dan 4. Maka kita kalau kita ambilkan 1 dan 4, 2x ini kita kalikan dengan 1. Satunya adalah 1v ya. Nah, kemudian 4 di sini adalah 4v. Nah, kalau kita kalikan kan menjadi dia 4v kuadrat. Kemudian plus minusnya bagaimana? Karena ini minus berarti ini adalah minus di sini juga minus. Kenapa? Karena di sini adalah minus 2xv, di sini minus 4xv menjadi minus 6xv. Kalau kita sudah ketemu seperti ini bagaimana? Ya kalau seperti ini berarti kita tinggal lakukan faktorkan saja. Kita tinggal coret, ini ada satu substitusi yang sama. Nah, kemudian kalau seperti ini ya sudah, kita coba masukkan V di sini penyebutnya akan sama dengan 0 atau tidak. Jika tidak, kita bisa lakukan itu sebagai substitusinya. Oh, berarti saya tinggal masukkan. Nah, kalau nilai X itu tinggal dimasukkan, fungsi limit ini tidak dimasukkan, tidak apa-apa. Jadi di sini menjadi 2 dikali V, kemudian dikurangi 4V, dibagi dengan V ditambah V. Jadi berapa coba? Berarti 2V minus 4V sama dengan minus 2V dibagi dengan 2V. Berarti hasilnya adalah minus 1.
Nah, pelajaran yang kita ambil ternyata bahwa hasilnya itu tidak sesulit dari soal yang kita bayangkan. Jadi kalau menghadapi kalkulus, lihat soalnya, itu senyumin dulu. Jangan langsung ini, tapi senyumin dulu. Kemudian lihat, saya harus ngapain? Oke, saya harus melihat penyebutnya. Kita substitusi langsung. Oh, dia penyebutnya kalau substitusi langsung 0. Terus gimana? Kita substitusi dengan faktorial. Oh iya, kalau faktorial kita ketemu. Dan hasilnya akan kita dapatkan. Jadi jangan takut dulu dengan soalnya. Gitu ya. Oke, Bunda lanjutkan dengan topik bahasan selanjutnya, yaitu limit dengan bilangan trigonometri. Nah, limit dengan bilangan trigonometri itu yang seperti apa? Itu yang di sini. Nah, kita akan tahu limit trigonometri seperti apa toh? Kan seperti itu. Apakah sulit? Semakin sulit lagi ya, Bu? Ya, tidak. Tidak ada yang sulit. Jadi kalau di sini kalau kita punya dulu limit T mendekati C dari sin T, maka hasilnya ya tinggal sin T-nya kita ganti dengan C. Begitu juga dengan tangen, T-nya tinggal kita ganti dengan C. Sekan, cos, kotangen, kosekan, itu akan murni mendapatkan nilai yang sama dengan nilai substitusinya. Udah kan? Nah, cuma yang perlu kita ingat yang ada di sini. Ini yang kita namakan dengan special trigonometric limit. Ini kalau kita cari nilainya tidak akan ketemu. Maka dikatakan special. Maka didefinisikan khusus nilai ini. Yaitu saat apa? Saat limit T mendekati 0. Lah kalau misalnya T mendekati 0 di sini bilangannya itu penyebutnya 0, kemudian itu tidak bisa disubstitusi, ya enggak? Nah, sin 0 itu sin T itu dengan T 0 berarti sin T akan 0. Kemudian kita bagi dengan nilai 0. Hasilnya berapa? 0. Hasilnya akan 0 dibagi 0 tak berhingga. Nilainya tidak ada. Nah, karena itu maka dia didekati dengan katakan special trigonometric limit. Bahwa limit T mendekati 0 untuk sin T per T itu sama dengan 1. Begitu juga dengan limit T mendekati 0 saat 1 dikurangi cos T per T itu sama dengan 0. Ini fungsi identitasnya sebenarnya dari sini. Nah, ini saja yang perlu kalian ingat. Nah, tidak sulit kan? Hanya mengingat ini. Oh, sin T per T itu sama dengan 1. Kemudian 1 min cos T per T itu sama dengan 0. Fungsi limitnya. Demikian. Nah, kemudian bagaimana kita cara mencoba menerapkannya? Kan seperti itu. Mencoba menerapkannya itu kan seperti ini. Bu Anda berikan contoh. Ya. Nih. Kenapa ini salah satu pembuktian saja ya dari yang di sini, misalnya untuk limit T mendekati C untuk sin T itu sama dengan sin C, kok bisa? Nah, itu kita berikan seperti ini. Jadi kalau kita mau mencari di sini limit T mendekati C dari sin T sama dengan sin C, itu kita harus mengasumsikan dulu. Mengasumsikan apa? Mengasumsikan sebuah bilangan H. H itu apa? H itu adalah T dikurangi C. Nah, kenapa kok dibuat seperti ini? Karena kita mau mendekati T untuk mendekati C. Maka kalau T itu mendekati C, maka nilai H itu akan mendekati 0. Kan seperti itu. Jadi, kalau hanya itu 0, maka T adalah sedang mendekati C. Seperti itu. Nah, maka di sini kita uraikan ya satu persatu. Langkah pertama itu bahwa di sini limit T itu kita substitusi sebagai C plus H. Kan seperti itu. C plus H. Saat apa? Saat H mendekati 0. Saat H mendekati 0. Nah, kenapa kok mendekati 0? Kita mau membuktikan dia itu adalah sin C.
Makanya ini kita buat jadi 0 ya, jadi H aja. Itu apa? Itu T min C saat H mendekati 0. Nah, kemudian kita menggunakan identitas penjumlahan. Identitas penjumlahan Bu Endah sudah berikan di fungsi trigonometri ya. Identitas penjumlahan. Identitas penjumlahan itu gimana? Kalau ada sin C plus H, itu artinya sin C kali cos H ditambahkan cos C dikalikan sin H. Bunda itu saya susah menghafalnya. Tenang, beda ketika ujian nanti rumus seperti ini sudah Bu Enda include-kan ke dalam soal ujian. Jadi jangan takut. Nah, jangan takut terlebih dahulu, tapi coba pahami. Ini menggunakan, Bu Enda cuma minta ini kita menggunakan identitas penjumlahan. Kalau sudah seperti ini kita tinggal keluarkan. Sekali lagi, kalau ada di sini mendekati H, fungsi variabel H, dan di sini ada nilai yang bukan menggunakan variabel H, yaitu sin C, itu bisa kita keluarkan sebagai konstanta. Nah, kalau di sini yang H itu adalah sinnya, berarti konstantanya adalah cos C di sini. Kita tinggal masukkan nilai di sini. Nah, kalau H mendekati 0, cos dari 0 berapa? Cos dari 0 itu adalah 1. Lihat gambar dulu yang pertama kali Bu Endah cerita tentang bilangan trigonometri. Sin itu adalah ada apa? Gunung, kemudian lembah, kemudian kalau cos itu dari atas puncak gunung, kemudian turun sampai terendah, baru naik lagi. Berarti nilai cos 0 itu adalah 1, kemudian nilai sin 0 itu adalah 0. Dan ini hasilnya adalah 0. Maka nilainya adalah sin C. Nah, jadi jangan bingung. Kalau ini merupakan tadi kita mendapatkan rumus itu berasal dari pembuktian yang ada di sini. Baik, Bu Endah contohkan yang ada di sini. Ada contoh 1 ya. Bagaimana kalau kita punya limit T kuadrat cos T plus 1? Seperti itu. Bagaimana caranya? Kan seperti itu. Ini simple. Jangan takut dulu. Kita buat seperti ini. Maaf. Ini ya, Bu Endah di sini. Baik. Bu Endah contohkan di sini. Nah, kalau kita punya di sini berarti ini adalah penyebutnya. Kalau kita masukkan kira-kira gimana? Tapi kita harus punya ini kan, nilainya sendiri cos. Saat T sama dengan, sebentar, kita lihat contohnya. Untuk T sama dengan 0, tapi ketika di sini 0, tapi kita lihat dulu, kita tadi ada fungsi, ada satu fungsi yang istimewa tadi ya, kita tuliskan ke fungsi yang istimewa tadi. Baik, kita lihat ada limit T mendekati 0. Dari kemudian ini kita buat di sini ada T plus 1. Di sini kita bisa membuatkan contohnya. Sebentar Bu Endah lihatkan dulu example 1 ya. Di sini example 1. Baik, di sini ada T plus 1, kemudian di sini ada T kuadrat cos T. Itu kalau misalnya kita masukkan langsung, kira-kira penyebutnya akan 0 atau tidak. Coba kita evaluasi ya. Di sini penyebutnya akan 0 atau tidak. Oh tidak, berarti T-nya adalah mendekati 0. Tapi T-nya di sini 0 tambah 1 berarti 1 ya. Nah, berarti kita tidak perlu menguraikan itu menjadi yang lebih rumit. Langsung kita bisa lakukan substitusi langsung. Berarti menjadi nilai 0 kuadrat dikali cos 0. Begitu ya. Dibagi dengan 0 plus 1. Hasilnya berapa? Cos 0 itu berapa? 1.
Berarti 0 dikali 1, 0 dibagi 1, 0. Nah, hasilnya akan 0. Seperti itu. Itu contoh yang pertama. Kemudian kalau contoh yang kedua, yang seperti apa? Bentar, pindah. Ini contoh yang saja seperti ini. Nah, sebenarnya ini beda geser ya. Coba perlihatkan. Nah, di sini. Beda geser sedikit. Oke. Kita lihat contoh A. Contoh A yang seperti apa? Coba kita mau kerjakan. Tadi ada fungsi yang yang fungsi yang perlu kita ingat, yang fungsi istimewa tadi di sini. Nah, ini special trigonometric limit. Sin T per T itu 1 min cos T per T itu adalah 0. Kita lihat di sini. Kalau kita punya yang A, coba sekarang. Itu ya, yang A itu limit X mendekati 0 sin 3X per X. Nah, sebenarnya kita mau sin T per T. T itu bisa diganti dengan 3X. Berarti bawahnya per 3X juga. Lah, cuma ketika kita mengalihkan 3X di sini, maka di pembilangnya kita juga harus mengalihkan 3. Nah, terus gimana? 3 ini sebuah konstanta, kita bisa keluarkan 3 itu. Menjadi 3 limit X mendekati 0, gitu kan? Ini dari sin 3X, sorry, di sini saya pindah, 3X dibagi dengan 3X. Dan kita tahu bahwa ini adalah sama dengan 1. Nah, terus berarti ini sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Selesai untuk contoh yang A. Nah, bagaimana dengan contoh yang B? Kan seperti itu. Nah, contoh yang B yang seperti apa? Baik, kita akan gunakan contoh yang B itu yang seperti apa gitu ya. Pindah-pindahkan. Sekarang yang B itu kita kerjakan sebagai limit T mendekati 0 dari 1 min cos T dibagi sin T. Yang kita punya adalah tadi yang istimewa spesial itu 1 min cos T per T. Kemudian sama dengan sin T per T. Nah, itu terus gimana? Kita bisa buat seperti itu. Itu pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini bisa kita buat menjadi seperti ini. Limit T mendekati 0 dari apa? Kita bisa kaitkan seperti ini. 1 min cos T dari di sini yang kita butuhkan apa? T. Maka dia kita harus kalikan juga atasnya dengan nilai T. Nah, kemudian di sini sin T-nya saya pindah sini. Nah, kalau seperti ini kita bisa lakukan bahwa ini itu adalah 0, ini adalah 1. Terus hasilnya seperti apa? Hasilnya ya tinggal 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, yang perlu kita ketahui, selain ada sin T per T, maka ada T per sin T itu juga sama dengan 0. Paham ya? Oke. Kalau sudah, kita mau mengerjakan untuk yang soal C. Baik, soal C kita kerjakan. Coba ini yang merah. Oke, kalau yang C seperti apa? Itu limit X mendekati 0
dari sin 4x, gitu kan? Dibagi dengan tangen. Tangen itu apa? Tangen itu sin per cos. Berarti ini adalah sin x per cos x. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian yang perlu kita selesaikan, cos x itu menjadi ke atas. Nah, terus gimana? Oh, kalau sin x cos x seperti ini, saya kalau 4x, kita ada 4x di sini, maka saya butuh 4x di bawah. Nah, kalau 4x di bawah, saya karena ada ini, saya harus kalikan yang atas itu dengan 4x juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini cos x-nya bisa kita rubah dia ke atas. Nah, ini kita rubah ke atas. Ya. Nanti akan menjadi seperti apa? Coba kita lihat. Ini akan menjadi limit x mendekati 0 sin 4x per 4x, gitu kan? Nah, kemudian dikali dengan limit. Nah, sama ya, kalau dikali nanti akan menjadi seperti itu. Kemudian di sini akan ada 4 dikali 4 dikali dengan x per sin x. Dikalikan apa? Dikalikan dengan cos x. Nah, kalau seperti ini ya kita tinggal masukkan substitusi yang biasa. Kita lihat bahwa di sini sin 4x per 4x itu berarti nilainya 1. Nah, dikali dengan 4. Kemudian dikali dengan x per sin x adalah 1. Nah, kemudian dikali dengan cos x kita masukkan 0. Cos 0 itu berapa? 1, bukan 0. Maka biasa langsung dimasukkan 1. Berarti nilainya adalah 4. Mudah bukan untuk belajar kalkulus? Jadi jangan takut dulu terhadap bentuk soal yang terlihat rumit. Nah, kadang itu jebakan. Soalnya terlihat rumit, padahal itu tidak rumit. Seperti itu. Ini kayaknya itu ya contoh yang Bu Endah berikan. Nanti beberapa tugas yang akan Bu Endah berikan terkait ada di buku acuan. Nanti Bu Endah ambilkan dari bab 1. Nanti bisa dilihat detailnya pada tugas di aktivitas belajar. Terima kasih, selamat belajar.